Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang, selamat pagi. Kami mohon maaf karena biasanya siang ya. Selamat pagi peserta webinar FDR Jokowi untuk edisi yang ke-12. Pada saat ini kita mengambil tema dukung Presiden Jokowi segera mewujudkan IKN baru di Kaltim, dan subtema yang kita ambil adalah Ibu kota negara baru mempercepat transformasi sistem tata kerja dan budaya kerja baru. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk menyampaikan hal-hal yang akan diterapkan di dalam webinar ini. Yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan opini dan juga dukungan oleh para tokoh lintas agama. Untuk sesi yang kedua adalah penyampaian narasi oleh para narasumber. Sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang keempat adalah sesi closing statement. Acara ini disiarkan langsung di Facebook kita, yaitu Sekjen Agama Cinta Official, dan nantinya juga akan diupload di channel YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel kita. Untuk itu langsung saja tanpa panjang kalam lagi, kami berikan waktu kepada Gus Soleh MZ untuk memberikan pengantar diskusi. Tetapi sebelum Gus Soleh MZ, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada para peserta untuk mendengarkan dengan rasa penuh hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah
Ya, terima kasih. Semoga dengan diputarkan lagu Indonesia Raya semakin meningkatkan rasa kecintaan dan juga kebanggaan kita kepada bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, langsung saja kami perkenankan kepada Gus Soleh MZ untuk memberikan pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Suaranya Oke. jelas, Mas. Oke, jelas Gus. Jelas, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Merdeka. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kompak relawan Jokowi. Dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita FDR Jokowi, Forum Diskusi Relawan Jokowi, yang bekerja sama dengan Agama Cinta, mengambil tema mendukung Presiden Jokowi agar segera mewujudkan IKN atau Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Di sini kami hadirkan beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya dan juga dari 6 tokoh lintas agama resmi di Indonesia untuk memberikan dukungan moral dan doa agar pelaksanaan daripada pembangunan IKN baru di Kaltim ini segera terwujud, lancar, dan pendanaan tidak ada masalah. Ibu kota baru telah diwacanakan mulai zaman Pak Karno. Akan tetapi berbagai masalah karena beliau adalah orang yang sangat futuris di samping Bapak proklamator bangsa. Pak Karno adalah arsitektur Indonesia yang begitu luar biasa dengan kenang-kenangannya yang sampai sekarang cukup bangga meskipun sudah 75 tahun, di antaranya yaitu Tugu Monas. Di antaranya adalah Masjid Istiqlal dan katedral yang berdampingan. Di antaranya adalah Sarinah, yang mana di saat itu mal merupakan sesuatu yang masih sangat langka. Di zaman era Soeharto, meskipun menjadi presiden dengan kekuasaan yang otoriter selama 32 tahun, ibu kota ini telah diwacanakan saja tanpa ada perwujudan yang nyata. Begitu juga di era Presiden SBY, masih berupa wacana ke wacana. Alhamdulillah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kita dustakan. Kita memiliki presiden hasil dari reformasi. Jokowi bukan siapa-siapa. Jokowi adalah kita. Dimenangkan bukan hanya oleh para partai, tapi dari sekelompok anak-anak bangsa yang bernama relawan Jokowi. Tanpa memiliki partai, tanpa underbow partai, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, berjuang, berjibaku, memenangkan Presiden Jokowi tanpa bayaran. Justru banyak keluar dari kocek sendiri. Semuanya ini karena melihat perjuangan Pak Jokowi yang begitu real, yang begitu nyata, mewujudkan Indonesia
akan maju. Recent Dan Games. pada periode kedua ini, beliau hendak mencanangkan dan mewujudkan, dan itu telah disetujui oleh DPR dan MPR, yaitu ibu kota yang sama-sama kita harapkan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di seantero Indonesia ini. Apabila ibu kota dipindahkan keluar Jawa, yang saat ini diputuskan baik oleh Presiden dengan restu DPR dan MPR, yaitu di Kalimantan Timur, kami selaku relawan Jokowi mendukung apa yang menjadi program Presiden Jokowi yang sangat luar biasa ini, dan juga mendoakan agar dapat segera terlaksana, agar dapat segera terwujud dengan lancar dan sukses. Mengapa ini kami dukung? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana Jawa ini mulai dari era zaman kolonial dijadikan pusat kota daripada Nusantara ini sampai kemerdekaan. Maka untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Bapak Proklamator kita Bung Karno mewacanakan agar ada pemerataan ini di luar Jawa, tetapi belum terwujud. Alhamdulillah, di era Presiden Jokowi ini sudah akan diwujudkan, tinggal pelaksanaannya saja. Sudah direstui oleh DPR dan MPR. Akan tetapi ada sekelompok kecil dari kelompok orang-orang yang memang suka nyinyir kepada pemerintah yang sah, dalam hal ini Presiden Jokowi, tidak menginginkan daripada ibu kota baru ini dipindahkan. Semuanya ini karena sifat iri mereka, karena sifat dengki mereka. Jangan sampai apa yang dilaksanakan, langkah yang spektakuler semacam ini dilakukan di era zaman Jokowi. Maka dari itu kami selaku relawan Jokowi memberikan dukungan moral melalui webinar ini kepada Bapak Presiden Jokowi dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengundang para narasumber yang ahli dalam bidangnya, agar masyarakat Indonesia wawasannya serta wacananya berpikir secara komprehensif dan positif agar sama-sama mendukung terlaksananya IKN baru di Kaltim ini. IKN baru di Kaltim bukan hanya sekedar membangun fisik daripada gedung tersebut, tetapi Presiden Jokowi yang sangat visioner ini memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita dengan ibu kota baru tersebut. Maka dari itu, mari kita sama-sama ikuti webinar ini dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Dan kami mohon hasil daripada rekaman YouTube yang kami buat, hendaklah seluruh peserta webinar FDR Jokowi dan Agama Cinta ini untuk di-share seluas-luasnya agar dapat bisa memahamkan kepada masyarakat awam tentang pentingnya daripada ibu kota baru ini. Demikian dari kami. Salam Agama Cinta. Salam FDR Jokowi. Semoga acara ini bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Mari, jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Mari terus berbuat meskipun Anda bukan jadi orang penting. Lebih penting jika Anda menjadi orang biasa tetapi berani dan bisa melakukan hal-hal penting buat bangsa dan negara ini. Yang lebih hebat dan luar biasa lagi, Anda menjadi orang penting seperti Presiden Jokowi, tetapi melakukan hal-hal yang penting buat kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ini demi terwujudnya daripada cita-cita luhur pendiri founding father-father kita, yaitu Pancasila, utamanya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi syarat.
Demikian dari kami. Salam juang relawan Jokowi merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pesan moral dan dukungan tokoh lintas iman terhadap pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur, bagi para peserta, jangan lupa untuk screenshot acara ini untuk mendapatkan sertifikat, dan screenshot tersebut dikirim ke grup webinar IKN Kaltim, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pesan moral dan dukungan tokoh lintas iman IKN baru di Kalimantan Timur. Sesuai jadwal, yang pertama adalah Kiai Haji Husnan Nur Alam, namun dikarenakan beliau belum hadir di tengah-tengah kita, karena itu kami mohon kepada Pendeta Paulus Ajong MTH untuk memberikan pesan moral dan dukungan mewakili Kristiani. Kepada Pendeta Paulus Ajong kami persilakan. Ya, terima kasih. Apakah bisa didengar suara saya? Oke, sangat jelas Pak ya. Iya, terima kasih Pak Moderator. Gus Soleh, terima kasih sudah mengundang saya di grup yang amat penting ini. Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Paulus Ajong. Saya sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga umat saya juga tidak sedikit ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Indonesia jaya kini dan di masa yang akan datang. Dan kita berharap NKRI harga mati, Pancasila, pemersatu bangsa harus kita pertahankan dan kita perjuangkan bersama-sama. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama dukungan moral kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Pak Presiden Jokowi, tadi Gus Soleh sudah sampaikan bahwa betul sebenarnya wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke pulau lain itu sudah digulir jauh sebelumnya oleh presiden-presiden sebelumnya. Namun kita bersyukur punya orang seperti Pak Jokowi yang bukan hanya memiliki ide, gagasan yang jauh ke depan, memikirkan kebesaran dan kejayaan Indonesia untuk jangka panjang bahkan selama-lamanya, tetapi juga Pak Jokowi adalah orang yang bukan hanya punya ide tetapi juga mengeksekusi, punya keberanian mengambil resiko untuk melaksanakan ide gagasan brilian beliau dengan mengeksekusi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan sebagaimana kita ketahui bersama, jadwal sebenarnya sudah ditetapkan, bahkan kalau tidak salah anggaran juga sudah ditetapkan, tinggal eksekusinya. Dan saat ini, ya sebagai warga Kalimantan khususnya dan warga Indonesia umumnya, kami sangat senang, sangat bahagia dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Ada beberapa pertimbangan, di antaranya adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibu kota negara saat ini Jakarta. Dan kita tahu Jakarta, kota Jakarta sudah overload, sangat padat, langganan banjir, macet di jalan adalah hal yang biasa. Dan tentu saja waktu bagi semua pihak termasuk ASN, abdi negara habis di jalan. Tentu sangat sulit untuk efektif dalam bekerja. Kita tahu harapan seluruh rakyat Indonesia sangat tinggi
beban kerja ASN juga amat sangat besar. Tetapi waktu habis di jalan, di kemacetan di jalan raya di Jakarta. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, efektivitas kerja kinerja ASN bisa dengan efektif dan efisien. Belum lagi pertimbangan-pertimbangan lain. Semoga itu tidak terjadi, di antaranya ada indikasi rawan bencana selain banjir, tetapi juga ada dugaan bencana-bencana lain. Tetapi kita berharap itu tidak terjadi ke depan. Dan saat bersamaan kita sangat berharap dengan ibu kota negara baru direalisasikan oleh Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh siapapun pengganti beliau di masa-masa yang akan datang. Semoga keseimbangan, pemerataan, keadilan, pembangunan sungguh-sungguh bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai pembangunan hanya tersentral di Pulau Jawa, di kota Jakarta. Dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan, kita sangat berharap akan terjadi pemerataan pembangunan. Bukan hanya Kalimantan Timur, tetapi juga provinsi-provinsi lain yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Dan 1 menit lagi, Pak, ya. Ya, 1 menit sebagaimana lagi, kita Pak. ketahui bersama, kita berharap IKN ini bisa meningkatkan IPM Indonesia yang saat ini masih 100 dibanding 189 negara. Dan juga kita juga akan memasuki bonus demografi. Kita berharap IKN ini menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan IPM kita, dan terlebih demografi kita, bonus demografi sungguh-sungguh kita nikmati bonusnya, bukan beban bagi keindonesiaan. Sekali lagi kami mendukung penuh upaya Presiden Jokowi, upaya pemerintah Indonesia untuk segera merealisasi pemindahan ibu kota negara di Pulau Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila, Merdeka, Indonesia Jaya, NKRI harga mati. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Ajong yang telah memberikan pesan dan moral mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Kalbar. Terus selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sugiandi Atmaja, MAG, mewakili Rohaniawan Agama Konghucu. Pada Pak Sugiandi kami persilakan. Oke, Pak Sugiandi mengingat banyaknya narasumber, maka dibatasi untuk 5 sampai 6 menit ya Pak ya. Terima kasih. Pada Pak Sugiandi kami persilakan. Pak Sugiandi, suaranya belum terdengar. Di-unmute terlebih dahulu, Pak. Oke, siap. Sudah? Oke, sudah terdengar. Monggo silakan. Sudah tampil itu saya, Pak? PowerPoint saya? Sudah tampil. Oh, baik, terima kasih. Saya mulai ya, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Yang terhormat panitia webinar Gus Soleh dan Agama Cinta. Yang saya hormati para tokoh agama, organisasi, dan majelis, serta para peserta webinar kebangsaan ini. Perkenalkan, saya Sugiandi, adalah rohaniawan Konghucu dari Matakin. Sebelum saya mulai, saya sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam, Weta Tungten.
Salam kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang terhormat, terkait tentang dukung Presiden Jokowi segera mewujudkan ibu kota negara baru di Kaltim. Melihat hal seperti ini, saya coba melihat dari aspek Konghucu sebagai rohaniawan Konghucu. Ibu kota negara baru ini, kalau dilihat dari aspek Konghucu, ketika pemerintah pada bulan Desember tahun 2019 mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara baru, juara pertama dimenangkan oleh Urban Plus yang berjudul Nagara Rimba Nusa, mengusung tema manusia alam saling bersanding. Hal ini tentunya bersejalan dengan konsep agama Konghucu. Kenapa disebut dengan konsep agama Konghucu? Sejalan. IKN baru memperhatikan prinsip yin dan yang tentang keseimbangan. IKN yang baru ini desainnya bahkan memperhatikan konsep yang namanya Feng Shui, yaitu tentang bagaimana angin dan air. Ini sangat bagus. Bahkan di dalam konsep desain ini juga memperhatikan dalam konsep Konghucu, yaitu konsep keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan alam manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam konsep, selain konsep ini yang saya lihat bahwa ibu kota negara baru ini melihat aspek Konghucu dengan sancai. Sancai itu apa? Sancai itu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Coba begitu sangat bagus sekali saya lihat. Karena ini ketika waktu saya ke negara tirai bambu, yaitu Tiongkok, di sana saya melihat bahwa ketika ke Sifu, ke provinsi Shantung, kemudian ke Shanghai, itu benar-benar bahwa konsep ini sejalan dengan konsep yang kita terapkan. Karena memang alam ini harus berdampingan dengan manusia. Seperti halnya kita lihat sekarang ini terjadi pandemi COVID, ini tentu karena alam tidak harmonis dengan manusia. Dan itu akibat dari manusia yang merupakan wakil Tuhan. Dalam konsep sancai ini, kita lihat bahwa hubungan Tuhan, hubungan bumi, dan hubungan manusia ini, alam semesta ini, semuanya saling keterkaitan. Dan itu terlihat di dalam konsep IKN yang baru. Namun mungkin sebagai catatan, saya lihat di sini ada ibu kota, istana ibu kota bagus sekali dengan gambar Garuda. Bahkan saya lihat juga ada masjid. Nah, namun saya belum melihat bahwa 6 agama, tempat ibadah 6 agama ini terlihat. Mohon kiranya sebagai pendukung Jokowi yang memang umat Konghucu ini, Gus Soleh bisa menyampaikan bahwa desain ini juga diperlukan 6 tempat ibadah. Itu dari saran dari kami umat Konghucu. Apa itu kembali kepada konsep sancai? Sancai ini merupakan ontologi dari filsafat dan agama Konghucu yang bersifat abstrak, bukan bersifat fisik. Ajaran Konghucu mengakui bahwa Tuhan sebagai muasal alam semesta dan juga mengendalikan sistem pergerakan alam. 3 identitas ini menekankan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai pencipta kepada sesama manusia dan kepada bumi. Jadi kita ini sebagai manusia, kenapa IKN baru ini diterapkan di sana tentang hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan? Karena inilah bahwa IKN yang baru ini berupaya untuk memajukan bersama. Begitu besar harapan yang kita inginkan dari pelaksanaan ini terwujud tentang IKN yang baru ini. Karena memang ibu kota yang lama sudah tidak memadai untuk memahami, menerapkan konsep-konsep daripada sancai dan konsep-konsep daripada keseimbangan yin dan yang. Saya tidak berlama-lama. Selain tadi melihat aspek tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, di dalam konsep IKN baru, ada hal yang penting sekali, terutama adalah konsep SDM yang berkualitas. Karena dibangun yang bagus gedung di IKN tanpa adanya SDM yang baru, itu tidak ada artinya. Maka
dalam IKN baru menerapkan transformasi sistem tata kerja dan budaya kerja baru. Di dalam agama Konghucu ada sebuah kisah sang nabi guru memberi masukan kepada muridnya, raja memberi masukan kepada anak buahnya, bawahannya di dalam kitab Lunyi 3 ayat yang ke-1 dan ke-7 ini disabdakan, Culo bertanya, kalau Pangeran Wei mengangkat guru dalam pemerintahan, apa yang akan guru lakukan terlebih dahulu? Nabi menjawab, bersabda, akan kubenarkan lebih dahulu nama-nama. Maksudnya bahwa nama-nama ini adalah bahwa manusianya harus yang baik, tepat, layak untuk menempati posisi penting di dalam pemerintahan IKN yang baru. 1 menit lagi, mohon maaf. Baik, makasih moderator. Nah, terakhir kesimpulan dan dukungan. Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mempercepat terwujudnya ibu kota negara baru. Karena IKN baru telah mensyaratkan ajaran Konghucu tentang konsep keseimbangan yin dan yang dan konsep sancai, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam semesta. Bahkan saran kami 2 hal tadi adalah bagaimana terwujudnya tempat ibadah dan diangkatlah orang-orang yang tepat sesuai dengan sabda Nabi Konghucu tadi. Baik, itu aja dari kami, yang jelas walaupun singkat tapi padat dan berisi. Terima kasih moderator. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Weta Tungten. Sancai. Ya, terima kasih kepada Pak Sugiandi yang telah memberikan pesan dan juga dukungan moral terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Untuk materinya akan nanti saya share di grup webinar IKN Kaltim ya. Jadi para audiens sekalian tidak akan ketinggalan informasi yang bagaimana konsep bidang yang tersebut ikut mendukung pada proses pembangunan IKN di Kaltim. Seperti itu ya Pak Sugiandi ya. Terima kasih Pak Sugiandi. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Romo Asun mewakili perwakilan umat Buddha. Kepada Romo Asun kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wida Tongtien. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Pancasila, salam NKRI. Merdeka. Saya Romo Asun Gotama, Wasekjen DPP Walubi, Ketua Umat Buddha Theravada Indonesia. Dengan ini saya pribadi dan atas nama majelis, atas nama umat Buddha, sangat mendukung sekali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, agar kiranya segera mewujudkan cita-cita memindahkan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Tentunya ini sangat memberikan satu pemerataan di segala bidang, terutama di segi pembangunan. Ekonomi akan semakin maju dengan dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ini ke Kalimantan Timur, ibu kota yang baru. Tentunya ini akan memberikan satu dampak yang sangat besar sekali, memberikan dampak yang positif, terutama di dunia ini. Saya yakin dan percaya dengan dipindahkannya ibu kota negara yang baru ini, maka tentunya akan segera terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita tahu di Jakarta ini sudah begitu crowded sekali. Tadi pembicara sebelumnya, para tokoh-tokoh agama sebelumnya sudah mengatakan bahwasanya di Jakarta ini begitu terjadinya hal-hal yang sangat membuat aparatur sipil negara ini bekerja kurang efektif karena kemacetan, lalu lintas, dan lain sebagainya. Tentunya dengan di ibu kota negara yang baru ini, maka semakin baiknya para aparatur sipil negara ini bekerja dengan baik dan akan memberikan satu yang sangat manfaat yang sangat besar sekali untuk negara Indonesia.
Semoga dengan satu cita-cita yang sangat luhur ini, semoga ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur segera terwujud. Kami sangat mendukung kepada Bapak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Romo Asun yang sudah sangat lugas, tegas, singkat, padat menyampaikan pesan moral dan juga dukungannya terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Baru. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Idham Adi Sugita untuk memberikan pesan moral dan dukungan mewakili rohaniawan Hindu. Kepada Bapak Idham Adi Sugita kami persilakan. Om Swastiastu. Kedengaran suara saya, Mas? Jelas, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memberikan dukungan moral sesuai perintahnya Gus Soleh yang selalu semangat membakar, mengobarkan jiwa kita untuk selalu mendukung pemerintah dalam program pembangunan ibu kota baru. Dari sudut pandang Hindu, kami sangat menyambut baik karena dalam Hindu itu ada 5 dasar yang harus dilaksanakan untuk pembangunan ibu kota baru. Di antaranya tujuan. Kita berangkat dari tujuan namanya Iksa dalam kitab Menawadharma Sastra. Ada Iksa. Iksa itu adalah tujuan. Tujuannya adalah membangun ibu kota baru untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjauhkan segala terjadi bencana seperti banjir. Ini merupakan suatu niat yang luhur. Karena kalau di Jakarta ini, kalau dijadikan pusat pemerintahan terus-menerus, tidak ada upaya untuk dipindahkan karena memang nanti lama-lama sudah ada penurunan tanahnya sudah mulai terlihat. Dikhawatirkan nanti beberapa puluh tahun lagi penurunan tanahnya lebih tajam, lebih besar lagi, itu ditakutkan. Tapi Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, di Kalimantan akan menjadi pusat pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan, baik karena Kalimantan ini merupakan tempat yang memang di garis khatulistiwa memang ada di sana. Bencananya kecil di sana, makanya dipilihlah di sana. Iksa tujuannya di sana, saktinya ada, kemampuannya untuk membangun ibu kota baru ini ada pemerintah. Kesaktiannya, kemampuannya untuk membangun ini luar biasa. Nah, sekarang tempatnya tadi sudah, Kalimantan ini adalah tempat yang tepat karena agak sedikit gempanya, banjirnya. Nah, banjirnya ini mungkin nanti tanah longsor ini perlu mungkin penjagaan hutannya, tapi ditebang-tebang oleh pemodal-pemodal yang tidak bertanggung jawab, misalnya nanti menebang hutan, tidak pernah ada konsepnya untuk mereboisasi kembali. Itu yang perlu diwaspadai dan dijaga betul nanti pada waktu ibu kota di sana, karena kekuatannya Kalimantan ini adalah hutannya. Hutan ini adalah sumber air, sumber kehidupan. Ada ibu kota di sana untuk melayani maksimal masyarakat di seluruh Indonesia, karena untuk pusat pemerintahan itu sangat cocok sekali, apalagi didesain sedemikian rupa yang luar biasa konsepnya. Untuk bisnis mungkin masih tetap di Jakarta secara perlahan-lahan. Nanti pemerataan ekonomi mungkin penting untuk dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Bisa sakti desa kala, waktunya kapan? Nah, saat ini tepatnya saat ini waktunya. Karena di kondisi sekarang ini tidak terlalu banyak aktivitas persiapan pembangunan itu bisa dilakukan.
sehingga tidak terlalu mengganggu ekonomi, tetapi tetap melakukan promkes misalnya kalau pembangunannya bisa dilakukan dengan cepat. Dasar hukumnya, Iksa Sakti Desa Kala Tatwa, ada tatwa hukumnya. Nah, hukumnya seperti apa? Mengapa di sana, undang-undangnya bagaimana? Terus persetujuan antara DPR, persetujuan antar daerah, persetujuan pemerintah daerahnya, pemerintah pusat. Itu harus betul-betul kuat dan sepakat untuk melangkah bersama dalam membangun ibu kota negara yang kita impikan ini. Nah, ini yang sangat betul-betul kita harus kekompakan antar seluruh elemen bangsa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ikut mendukung dan mendoakan. Nah, kalau sudah semua fokus mendukung, mendoakan, semangatnya sama-sama, apapun itu pasti akan terwujud dengan baik. Ini yang kami sangat harapkan, bahwa kalau itu niatnya positif, niatnya baik, dari dasar hati yang paling dalam, saya rasa semua keinginan, semua perencanaan akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin dari Hindu. Pada prinsipnya kami selalu berdoa agar bangsa ini menjadi maju ekonominya, meningkat SDM-nya, sehingga untuk anak cucu kita sudah bisa dia bersaing di dunia internasional dan menjadikan Indonesia di tahun 2045 menjadi negara nomor 1 ekonominya terkuat. Yang kita harapkan dengan kegiatan ini, kita mari berdoa bersama-sama agar itu bisa terwujud, cita-cita itu, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Semoga menjadi dorongan kita bersama, kita berdoa bersama-sama untuk menguatkan agar bisa terwujud cita-cita yang luhur ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga damai selalu. Terima kasih. Salam sejahtera buat Pak Idam Sugita. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan juga pesan moral terhadap IKN baru di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Idam Sugita. Untuk selanjutnya adalah karena Kiai Husnan, Romo Beni, dan juga Ustadz Suleis belum hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kita memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu pemaparan narasi dan opini oleh para narasumber yang nantinya akan dipimpin ataupun dimoderatori oleh Pak Medi Frans Paulus. Namun sebelum sesi ini diberikan kepada Pak Medi, kami dari operator webinar Agama Cinta menghimbau kembali kepada para peserta untuk jangan lupa mengirimkan screenshot ke grup webinar IKN Kaltim. Bagi yang belum masuk ke dalam grup, bisa nantinya klik link yang nantinya akan saya kirim di kolom chat Zoom saat ini. Untuk itu langsung saja kita berikan sesi ini kepada Pak Medi Frans Paulus. Kepada Bapak Medi Frans Paulus, kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul, host kita. Suara saya jelas ya? Oke, siap, jelas. Baik, video saya cukup jelas? Jelas, ketampanannya terlihat jelas. Oke, makasih untuk semuanya. Sebelumnya, sebagai penghargaan untuk negara, kita seperti biasanya, kita lakukan salam kebangsaan. Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Garuda di dadaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sebelumnya kami sapa teman-teman yang di NTT masih terngiang-ngiang bagi kita.
Mohon dukungan teman-teman yang ada di sana, sahabat-sahabat saudara kita yang berduka di NTT, semoga dikuatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa bersama supaya mereka dikuatkan dan terus berjuang untuk teman-teman di NTT. Baik, yang terhormat Gus Soleh sebagai penggagas Agama Cinta dan koordinator dari webinar ini. Salam sejahtera untuk pimpinan lintas agama dan para narasumber serta peserta webinar yang kami banggakan. Seperti tema yang sudah kita sepakati bersama, yaitu dukung Presiden Jokowi segera wujudkan IKN baru di Kaltim. Dan subtema kita fokus ke Ibu Kota Negara baru, mempercepat transformasi sistem tata kerja dan budaya kerja baru. Baik, narasumber, keynote speaker, Gus Soleh dan teman-teman sekalian. Di sini ada satu keynote speaker dan ada sekitar 4 narasumber ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja langsung ke pembicara utama sebagai pedoman untuk pembicara-pembicara yang lain. Keynote speaker kita yaitu Dr. Bima Habibisana. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Kepala BPN RI, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Materinya adalah tentang kesiapan ASN mendukung kesediaan SDM yang bersih dan bermental melayani. Untuk Pak Bima bagaimana? Siap? Pak Medi, Pak Bima? moderator mohon maaf. Siap. Barusan ada pemberitahuan minta di-bypass dulu karena beliau dipanggil menteri. Nanti akan menyusul ya. Oke, Pak Bima akan menyesuaikan ya. Oke, Ya. kita lanjut ke narasumber kedua yaitu Dr. Chandra Emurwillah. Mohon maaf kalau sebut salah nama. Kita langsung saja ya Pak Dr. Chandra, mantan staf World Bank, pejabat di PHLN Kementerian Keuangan. Materi yang disajikan adalah dampak sosial, ekonomi, dan politik pengembangan IKN baru bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kaltim. Baik, untuk narasumber kami beri waktu 15-20 menit ya. Baik, Dr. Chandra, standby, siap? Mas Nurul, co-host, host, bagaimana? Dr. Chandra sudah hadir, belum Sudah hadir ya? di-unmute. Oke, Dr. Chandra mungkin bisa disapa, bisa menyapa kita. Di-unmute dulu, Pak. Baik, Dr. Chandra butuh screenshot. Sorry. Dr. Chandra, mohon screen. maaf untuk di-unmute terlebih dahulu. Di layar sudah nampak. Nah, oke. Boleh? Baik, Oke, Dr. siap. Chandra perlu share screen. Iya, betul. Oke, host Siap. buka share screen Dr. Chandra ya. Oke. Baik. Waktu kami berikan 15-20 menit ya. Nanti kalau ada kebijakan kita tambah kalau menarik ya. Baik. Iya. Dokter, waktu kami berikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu peserta webinar IKN yang saya hormati, terutama Pak Gus Soleh dan para pemuka agama yang saya hormati. Saya berterima kasih dapat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan semacam pemaparan tentang dampak pembangunan IKN, khususnya saya tinjau dari 3 aspek. Aspek pertama adalah ekonomi, yang merupakan bagian utama daripada tinjauan saya ini. Yang kedua adalah aspek sosial politik, dan ketiga aspek lingkungan. Oke, saya mulai dengan aspek ekonomi. Nah, di dalam membangun suatu IKN baru itu
merupakan sesuatu pekerjaan yang besar. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa di dalam pembangunan IKN membutuhkan perencanaan yang besar, selain dana yang besar. Nah, untuk itu tentunya Pak Jokowi sudah Dr. Chandra, koneksinya terputus. Host, mungkin bisa dikonfirmasi? Halo? Ya, lanjut, Dok. Ada Oke. sedikit. Ya, oke. Ya, Jadi lanjut. di dalam pengkajian pembangunan IKN itu Bappenas sudah melaksanakan kajiannya, ya, dan itu sudah disampaikan pada tahun 2019 yang lalu, ya, bahwa investasi pembangunan ibu kota baru itu akan mempunyai efek yang positif bagi ekonomi nasional, terutama ekonomi Kalimantan Timur, ya, khususnya di daerah IKN yang baru itu. Diperkirakan dengan adanya efek multiplier atau efek penggandaan, maka akan ada kenaikan PDRB, ya, Produk Domestik Regional Bruto, sebesar 0,1%. Ya. Nah, yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur dasar, ya, dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Nah, jadi seperti kita ketahui di dalam membuka IKN itu pasti ada pembukaan lahan, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden. Kemudian ada pembuatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, kemudian baru pembangunan gedung. Nah, itu akan membuka lapangan kerja. Nah, jadi dengan adanya pembangunan IKN itu diharapkan akan menyumbang terhadap pendapatan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa pada tahun 2018, data dari BPS menyatakan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa itu menyumbang 58,48% dari produk domestik bruto Indonesia. Sedangkan wilayah timur Indonesia yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya menyumbang 16,8% PDB. Nah, kondisi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ya. Nah, jadi dengan berpusatnya ibu kota selama ini di Jakarta yang berada di Pulau Jawa, maka sebagian besar daripada perputaran uang itu berada di Jakarta. Karena Jakarta juga sebagai kota komersial, ya, kota bisnis. Ya, diharapkan dengan pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah. Mengapa? Karena dengan adanya ibu kota yang baru di Kalimantan Timur, ini diharapkan akan mendorong diversifikasi ekonomi sehingga akan menciptakan nilai tambah, ya, pada sektor non tradisional di Kalimantan Timur. Kita harapkan bahwa dengan pembukaan lahan baru, pembukaan kawasan baru, dengan banyaknya penduduk yang bertambah akibat perpindahan ASN ke sana, ini diharapkan akan mendorong, ya, investasi dan diversifikasi daripada sektor-sektor yang selama ini belum berkembang, terutama yang berdasarkan sumber daya alam, dan akan menggunakan tenaga kerja yang selama ini masih belum terpakai atau masih underemployed, supaya mereka dapat menyumbangkan dalam aktivitas ekonomi yang lebih modern, yang lebih maju, yang lebih canggih, lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka dan pendapatan wilayah. Dan juga diharapkan dengan adanya diversifikasi ke arah sektor yang lebih padat, sehingga dapat membuka
atau membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ya. Nah, dengan agen diversifikasi, jadi pengolahan produk-produk sumber daya alam yang tadinya hanya mengekspor bahan baku, sekarang bisa diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, kemudian yang akan berkembang di sana, ya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sana, dan juga bukan